Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang saat ini berada di rumah beserta keluarga, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, amin. Untuk pembahasan pelajaran SKI pada PTS semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 yang telah kalian lalui bersama, mari kita bahas bersama-sama supaya lebih mendalami materi semester 1 ini sehingga kalian bisa mengetahui di mana letak jawaban kalian yang keliru dan yang mana jawaban kalian yang benar. Nomor 1, Madinah terdiri dari penduduk Arab dan penduduk Yahudi. Yang tidak termasuk penduduk Yahudi di bawah ini adalah yaitu dari Bani titik-titik. Jawabannya adalah A, yaitu Aus. Karena yang B, C, dan D ini termasuk penduduk Yahudi yang ada di Madinah. Kemudian nomor 2, salah satu usaha Nabi Muhammad SAW untuk membangun kota Yathrib adalah mempersatukan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Kaum Ansor adalah kaum yang titik-titik. Jawabannya adalah B, menolong orang kaum Muhajirin. Nomor 3, salah satu usaha Nabi Muhammad untuk membangun kota Yathrib adalah, jawabannya adalah C, yaitu merukunkan kaum Aus dan kaum Khazraj. Nomor 4, masjid yang pertama kali dibangun Nabi Muhammad di Madinah adalah masjid, jawabannya adalah D, yaitu Masjid Nabawi. Yang ditanya adalah masjid yang dibangun di Madinah, itu dipahami. Kemudian yang nomor 5, sebelum Islam masuk ke Madinah, Madinah itu diberi nama atau bernama apa? Jawabannya adalah A, yaitu Yathrib. Jadi sebelum Islam masuk ke Madinah, Madinah namanya bukan Madinah tapi adalah Yathrib. Nomor 6, masjid yang pertama kali dibangun Nabi Muhammad yaitu diberi nama titik-titik. Ya. Jadi yang pertama kali dibangun. Kalau pertanyaan yang tadi dibangun di Madinah, ini yang pertama kali dibangun Nabi Muhammad, yaitu sebelum masuk Madinah, namanya adalah Masjid Quba. Karena terletak di suatu tempat yang bernama Quba. Quba ini masih di luar Madinah. Nomor 7, perjanjian damai antara kaum muslimin dengan non-muslim di Madinah disebut perjanjian titik-titik. Jawabannya adalah C, yaitu Piagam Madinah. Nomor 8, peperangan yang dihadapi Nabi Muhammad ketika di Madinah titik-titik kecuali yaitu perang Mu'tah. Kalau di Madinah perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq itu peperangan yang dihadapi Nabi Muhammad di Madinah. Nah, perang Mu'tah setelah Badar, setelah perang Uhud dan perang Khandaq. Nomor 9, pimpinan perang Badar dari pihak kaum muslimin dipimpin oleh, jawabannya adalah A, yaitu oleh Nabi Muhammad sendiri. Kemudian nomor 10, jumlah pasukan muslim yang membelot pada perang Uhud yaitu titik pasukan. Jawabannya adalah B, yaitu sebanyak 300 pasukan. Untuk menghadapi perang Khandaq, kaum muslimin Madinah membuat benteng berupa parit atas usulan dari titik-titik. Jawabannya adalah C, yaitu Salman Al-Farisi. Nomor 12, perjanjian damai antara kaum muslimin Madinah dengan orang kafir Quraisy Mekah disebut dengan perjanjian, namanya perjanjian Hudaybiyah. Jawabannya adalah D. Kemudian nomor 13, Raja Ghassan membunuh utusan Nabi Muhammad sehingga terjadilah perang titik-titik, yaitu namanya perang Mu'tah. Di bawah ini, nomor 14, di bawah ini adalah keuntungan dari isi perjanjian Hudaybiyah kecuali. Ini sebenarnya perjanjian Hudaybiyah itu banyak diuntungkan oleh orang kafir Quraisy. Ya. Oleh karena itu jawabannya yaitu B, boleh melakukan haji dan umroh paling lama 3 hari. Jadi A, B, AA, C dan D ini merupakan keuntungan bagi kaum muslimin. Yang tidak termasuk keuntungan yaitu boleh melakukan haji hanya cuma 3 hari saja. Tetapi itu dilakukan atau Nabi Muhammad setuju karena banyak hikmah di dalamnya.
Yaitu diantaranya adalah A, B, dan A, C, dan D. Nomor 15 sebab terjadinya Fatu Mekah yaitu titik-titik. Ya, jadi sebab terjadinya Fatu Mekah jawabannya adalah C. Kaum kafir Quraisy melanggar perjanjian Hudaybiyah. Apa yang dilanggar? Yaitu membantu Bani Bakar menyerang Bani Huza'ah. Kemudian nomor 16 di bawah ini yang tidak termasuk pesan Nabi Muhammad kepada kaum kafir Quraisy yang telah melanggar perjanjian Hudaybiyah adalah titik-titik, jawabannya adalah D, yaitu memperpanjang perjanjian Hudaybiyah. Jadi pertanyaannya dipahami, yang tidak termasuk, berarti jawabannya adalah D. Nomor 17, salah satu strategi Fatu Mekah yaitu Nabi Muhammad membagi pasukan muslim menjadi titik-titik kelompok, yaitu jawabannya adalah A, membagi 4 kelompok. 18 tokoh kaum kafir Quraisy yang masuk Islam terlebih dahulu menjelang peristiwa Fatu Mekah yaitu bernama Abu Sufyan. Nah, karena di situ ketika Nabi Muhammad membagi kelompok menjadi 4 kelompok, membagi pasukan menjadi 4 kelompok, kemudian membakar api unggun di situ, sehingga orang kafir Quraisy Mekah itu merasa ada apa itu, kok ada kebakaran dan sebagainya. Akhirnya Abu Sufyan menengok ke sana untuk mengetahui kejelasannya, karena kalah power, kalah taktik dengan pasukan muslim, sehingga Abu Sufyan ketika itu langsung menyatakan masuk Islam. Nomor 19 di bawah ini merupakan isi maklumat yang dibacakan oleh Abu Sufyan kecuali, jawabannya adalah C. Ingat, kecuali. Jadi barang siapa yang keluar dari rumahnya aman. Jawabannya C karena pertanyaannya kecuali. Nomor 20, setelah berhasil menaklukkan Mekah, kaum muslimin menghancurkan titik-titik. Nah, kemarin Pak Guru lihat di situ ada angka yang tidak tertulis, ya, nolnya hilang 1. Jadi Pak Guru sudah kasih hadiah sama kalian. Jadi yang benar adalah A100, B180, C240, D360. Kemarin kan 10, 18, 24, dan 36 sebenarnya. Jadi kalau ditambah 0, jadi jawabannya adalah D, yaitu sebanyak 360 berhala. Kemudian nomor 21, orang yang diperintahkan untuk azan subuh pertama kali setelah peristiwa Fatu Mekah adalah titik-titik. Jawabannya adalah itu A, itu Bilal bin Rabah. Nomor 22, di bawah ini yang bukan termasuk pesan Nabi Muhammad kepada pasukan Fatu Mekah adalah yang bukan, ya, yang bukan. Jawabannya adalah B, bunuh semua orang Quraisy tanpa pandang bulu. Jadi pertanyaannya yang bukan, itu harus teliti. Soal pengecoh itu kadang yang membuat jawaban kalian keliru, karena harus teliti dengan soal pengecoh. Sikap Nabi Muhammad setelah berhasil menaklukkan Mekah terhadap orang kafir Quraisy yang dulu banyak menyiksa kaum muslimin adalah, jawabannya yaitu C, memaafkan. Jadi Nabi Muhammad tidak balas dendam, tidak menghukum dengan pidana, atau tidak bayar upeti, memaafkan dan membaca istighfar, kemudian sekaligus juga membaca 2 kalimat syahadat kalau memang benar-benar masuk Islam. Pasukan kaum muslim untuk menaklukkan Mekah berjumlah titik-titik pasukan, jawabannya adalah D, yaitu 10.000 pasukan. Nomor 25, Fatu Mekah artinya menurut bahasa adalah titik-titik kota Mekah. Jadi Fathu artinya menurut bahasa, Fathun itu pembukaan, ya. Jadi Fathu Mekah yaitu terbukanya kota Mekah. Nah, anak-anakku, inilah pembahasan pendalaman materi soal PTS yang telah kalian kerjakan. Kalian koreksi kembali, dilihat kembali di mana letak kekeliruan kalian menjawab dan di mana letak kalian menjawab dengan benar. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Insyaallah materi ini nanti juga akan keluar di ujian semesternya dan akan keluar juga nanti di ujian UAM di kelas 6-nya. Oleh karena itu kalian pahami materi tentang keperwiraan Nabi Muhammad, karena ini juga masuk dalam bagian pertanyaan yaitu soal UAM nanti di kelas 6. Mungkin ini saja yang dapat Pak Guru sampaikan.
Mudah-mudahan bermanfaat dan mohon maaf ketika ada kekeliruan. Dan Pak Guru akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.